Setelah menceritakan masa lalu klannya mengenai Izanami selesai, saatnya Itachi menghentikan Jutsu Edo Tensei milik Kabuto. Ini akan membuat semua orang yang telah dihidupkan oleh Edo Tensei menghilang. Seakan masih ingin mendengar penjelasan Itachi, Sasuke ragu ingin bertanya. Itachi yang paham maksud Sasuke, memberitahunya jika ia akan tetap melindungi desanya. Dirinya tetaplah Uchiha Itachi yang berasal dari Konoha, ia tidak punya penyesalan mengenai itu. Sasuke masih tak mengerti kenapa kakaknya tetap membela desa yang telah membuatnya menderita. Meski kakaknya dapat memaafkan itu, Sasuke tidak bisa. Jika kakaknya memang tidak punya penyesalan, bagaimana soal dia yang telah dibuat seperti ini? Itachi mengingat lagi pertemuan terakhirnya dengan Naruto. Ia mempercayakan soal adiknya pada Naruto, karena Itachi sudah mencoba sendirian dan gagal. Kali ini ia menyerahkan pada rekannya, yaitu Naruto. Itachi memberitahu Sasuke bahwa bukan dia yang bisa mengubahnya. Saat ini yang bisa Itachi lakukan adalah menghentikan Edo Tensei. Ini akan memenuhi janjinya pada Naruto. Membuka mata Kabuto yang masih terjebak dalam Izanami, Itachi menggunakan Tsukuyomi yang membuat Kabuto memberitahu segel tangan melepas Edo Tensei. Itachi telah menepati janjinya, sekarang ia menyerahkan sisanya pada Naruto. Di tempat 5 Kage melawan Madara, mereka benar-benar dibuat kewalahan menghadapi 25 klon Madara yang menggunakan Susanoo. Gaara dan Terumi berkata jika terus seperti ini mereka akan kalah. Di sisi lain Tsunade bertarung dengan ceroboh, itu terlihat dari lukanya. Raikage menegur supaya Tsunade lebih berhati-hati dengan tubuhnya. Meski berlaga kuat, Tsunade mulai merasakan dampak pada tubuhnya. Melihat itu Raikage jadi lengah dan ditangkap Susanoo Madara. Madara kemudian menggunakan genjutsu pada Raikage. Saat Raikage tidak dapat bergerak, Ohnoki berhasil menyelamatkannya sebelum terkena serangan Madara. Dengan begitu Ohnoki juga melepas genjutsu pada Raikage. Madara yang melihat itu merasa sedikit kesal pada Ohnoki. Pengalaman Madara dalam pertempuran tidak bohong, ia membuat 5 Susanoo miliknya tidak bisa bergerak dengan jutsu pemberat. Selanjutnya Ohnoki membantu Kage yang lain dan memberi semangat kepada mereka. Berkat itu para Kage mengangkat kepala dan bangkit kembali. Madara terlihat tidak menyukai hal ini, ia mulai paham masalah sebenarnya adalah Ohnoki. Saat Tsunade menyembuhkan Ohnoki, Ohnoki akan melakukan serangan terakhir menggunakan sisa cakranya. Jinton dikeluarkan yang menghapus semua klon Susanoo milik Madara. Tubuh Madara yang asli juga sedikit terkena serangan itu. Belum selesai, dari dalam Jinton keluar jutsu naga air yang dialiri petir dan butiran pasir. Pasir itu mencegah Madara menyerap jutsu naga air dengan Rinnegan. Gaara juga telah menyisipkan kertas segel dalam pasirnya. Jika Madara tidak menghentikan penyerapan, ia akan disegel. Namun jika Madara menghentikan pasirnya, jutsu naga air petir akan melumpuhkan Madara. Ohnoki kemudian akan menggunakan Jinton miliknya saat Madara tidak dapat bergerak. Sekarang bagaimana Madara dapat mengatasi gabungan serangan 5 Kage ini? Madara mengakui kemampuan gelar Kage mereka, namun ia menegaskan tetap tidak sebanding dengannya. Serangan gabungan 5 Kage benar-benar dihilangkan. Yang muncul kali ini wujud Susanoo Madara yang belum pernah mereka lihat, bentuknya sangat besar. Tsunade menyebut itu sangat besar. Raikage tidak dapat berkata-kata, hanya keringat yang menjelaskan. Gaara tidak bisa menutup mulutnya melihat kekuatan Madara. Keempat Kage tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun itu masih belum. Madara kembali menunjukkan sesuatu yang tak bisa dipercaya para Kage. Kali ini Ohnoki yang dari tadi terlihat keras wajahnya mulai melemas. Perbandingan skala Susanoo Madara kali ini jauh lebih besar, ratusan kali lipat. Sekarang apa yang harus mereka lakukan? Madara kembali berkata hanya Hashirama yang bisa menghentikannya. Tapi sayangnya Hashirama sudah tiada lagi di dunia ini. Pada saat itu pedang Susanoo Madara keluar dan memotong gunung di depannya. Hempasan itu saja sudah membuat Tsunade putus asa. Inilah yang dimaksud Madara menguntungkan mereka, yaitu peta hanya perlu sedikit digambar ulang. Ohnoki ternganga melihat gunungnya terbelah. Ohnoki tidak paham dulu saat melawannya kenapa Madara tidak menggunakan kemampuan ini. Madara menyebut orang dewasa mana yang akan menggunakan seluruh kekuatannya saat melawan anak-anak. Dengan ini Madara akan menyelesaikannya. Hanya mendengar suara langkah kaki Susanoo saja sudah membuat Terumi ketakutan. Gaara Raikage dan Tsunade menggigit gigi mereka. Berbeda dengan keempat Kage lainnya, Ohnoki melangkah maju yang membuat Madara terkejut. Meski mereka tersandung dalam kegelapan, mereka sudah dekat dengan cahaya di ujung terowongan.
Mereka tidak bisa berhenti di sini. Madara menjelaskan jika Susanoo adalah penjelmaan kehancuran, satu serangan pedangnya sudah cukup menghancurkan segalanya di bumi ini. Madara menyuruh Ohnoki membawa kata-katanya ke dalam kuburannya dan menghilang. Di tempat Itachi, ia telah menerima semua kunci segel tangan untuk melepaskan Edo Tensei dari Kabuto. Dengan perlahan Itachi menyuruh Kabuto menggunakan segel itu, dimulai dari tikus, sapi jantan, monyet. Sasuke yang melihat itu ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Saat pertama melihat kakaknya hidup kembali, Sasuke ingin memastikan apakah yang dikatakan Tobi dan Danzo itu memang benar. Namun bukan hanya itu, saat bersama Itachi kenangan masa lalunya muncul kembali. Karena itu Sasuke semakin merasakan apa yang kakaknya rasakan. Itu juga membuat Sasuke semakin membenci Konoha lebih dari sebelumnya. Saat ini Itachi melindungi desa namun suatu saat Sasuke akan menghancurkannya. Macan, naga, babi hutan, jutsu Edo Tensei dilepaskan. Sasuke mengucapkan selamat tinggal. Perlahan tubuh Itachi mulai bercahaya. Di medan perang lain, tubuh Kimimaru bercahaya disusul nenek Chiyo juga sama. Deidara yang berada dalam boneka Kankuro, Pakura yang dikepung pasukan aliansi dari Sunagakure, dan yang berada dalam segel formasi 4 kabut ungu tubuhnya juga bercahaya. Kain perban tempat menyegel Edo Tensei juga bercahaya. Tubuh para mantan Jinchuriki yang ditahan BI juga bercahaya. Selanjutnya Madara yang akan melakukan serangan pengakhiran pada 5 Kage tiba-tiba kehilangan bentuk Susanoo-nya. Tubuh Madara juga mulai bercahaya. Ia bertanya apa yang terjadi pada pengguna jutsu ini. Saat ini di berbagai tempat di medan perang mulai bermunculan titik-titik cahaya. Itu semua ialah tubuh-tubuh Edo Tensei. Kembali ke tempat Itachi, tubuhnya yang bercahaya mulai mengurai perlahan. Sasuke hanya terdiam menyaksikan kakaknya menghilang untuk kedua kalinya. Itachi kemudian berjalan mendekati Sasuke. Sebelum kesadarannya menghilang Itachi ingin mengatakan semuanya. Pada malam saat Itachi meninggalkan Sasuke, Itachi melakukan hal yang dikatakan Danzo dan Tobi padanya. Lebih jelas Itachi akan langsung menunjukkan pada Sasuke. Berawal saat Itachi menemui Shisui di pinggir tebing. Sasuke bisa melihat sebagai penonton di ingatan Itachi. Shisui memberitahu Itachi jika kudeta klan Uchiha sudah tidak dapat dicegah. Jika itu terjadi sudah pasti negara lain akan menyerang desa. Shisui sebenarnya ingin menghentikan kudeta klannya dengan Koto Amatsukami. Sayangnya sebelum itu terjadi Danzo mencuri mata kanannya. Danzo tidak mempercayai Shisui dan bermaksud melindungi desa dengan caranya sendiri. Sebelum itu terjadi Shisui menyerahkan mata kirinya pada Itachi. Satu-satunya orang yang dapat Shisui percayai hanya sahabatnya Itachi. Sambil menyerahkan matanya Shisui meminta Itachi melindungi desa dan kehormatan klan Uchiha. Setelah kejadian itu Itachi melapor ke pemerintahan desa soal kudeta klan Uchiha. Hiruzen ingin menanggapi masalah ini dengan hati-hati dan tidak gegabah. Tapi Danzo ingin segera menindak klan Uchiha karena sudah terbukti mengkhianati desa. Danzo menyayangkan akan ada anak yang tidak bersalah menjadi korban tepat di depan Itachi. Hiruzen menyebut langkah ini terlalu terburu-buru sebab melawan klan Uchiha bukan tugas yang mudah. Pasti ada cara lain yang bisa mereka gunakan. Namun Danzo menyebut mereka bisa kehabisan waktu, lebih baik menyerang dulu sebelum diserang. Hiruzen tetap tidak setuju dengan rencana Danzo, ia akan menggunakan rencananya sendiri. Itachi kemudian disuruh Hiruzen mengulur waktu. Sayangnya Danzo diam-diam menemui Itachi sendiri, ia memberitahu Itachi bahwa Hiruzen sebagai Hokage tidak akan menemukan solusi. Karena itu Danzo menawarkan agar mengakhiri ini sebelum perang terjadi. Jika terlambat bahkan anak yang tidak bersalah akan menjadi korban, yaitu adik Itachi. Danzo kemudian memberikan solusi supaya adiknya bisa selamat sebelum kudeta. Namun jika adiknya di masa depan tahu yang membantai klannya adalah desanya sendiri, dia pasti akan membalas dendam. Akhirnya ia juga akan mati. Itachi bertanya apakah itu sebuah ancaman. Danzo menyebut ini hanya sebuah pilihan. Apakah Itachi berpihak pada klannya meluncurkan kudeta dan mati bersama klannya? Atau berpihak pada desa menyelamatkan adiknya sebelum kudeta dan membantu menghabisi klannya sendiri. Danzo tahu ini akan menjadi misi paling menyakitkan bagi Itachi. Tetapi itu akan membuat adiknya bisa tetap hidup di desa Konoha. Tanpa mengatakan apapun, Itachi pergi meninggalkan Danzo. Di waktu lain Itachi menemui pria bertopeng yang sering menyusup ke Konoha. Itachi tahu pria ini sering mengunjungi Kuinaka tempat tablet batu rahasia klan Uchiha.
Itachi juga sudah tahu pria bertopeng di depannya menyimpan dendam pada klannya dan Konoha. Untuk itu Itachi menawarkan kerjasama, yaitu membantu menghabisi klan Uchiha. Sebagai gantinya jangan menyentuh desa Konoha dan adiknya Sasuke. Malam saat melaksanakan misi itu, Itachi melihat adiknya yang baru pulang dari akademi. Saat itu Itachi menyesal tidak memberitahu adiknya sebelum kejadian seperti ini terjadi. Di rumahnya sendiri ayah dan ibunya paham Itachi lebih memilih desanya. Untuk itu ayahnya meminta Itachi berjanji satu hal, yaitu menjaga Sasuke. Meski ini adalah pilihannya, Itachi berat dan tak bisa menahan perasaan bersalahnya. Namun ayahnya memberi dorongan, dibandingkan Itachi rasa sakit mereka akan segera berakhir. Meski tujuan mereka berbeda, Fugaku bangga punya anak sepertinya. Itachi memang anak yang baik. Kejadian berlalu hingga Sasuke melihat orang tuanya sudah terkapar di hadapan kakaknya. Itachi tidak perlu berkata-kata, itulah semua kejadian yang terjadi. Dia dulu sering berbohong ke Sasuke dan menjaga jarak dengannya. Itu semua dilakukan supaya Sasuke tidak terlibat. Tapi kali ini dia percaya adiknya bisa mengubah ayah ibu dan Uchiha lainnya. Tapi apapun yang akan Sasuke lakukan mulai saat ini, Itachi akan tetap selalu menyayanginya.